Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mahmudah, NPM 2123083007, nomor persensi 41 dari lokal 1G reguler. Di sini saya akan memenuhi tugas mental tes administrasi publik, yaitu membahas tentang materi administrasi publik, baik itu pengertian administrasi publik, ciri-ciri administrasi publik, identifikasi administrasi publik, fungsi administrasi publik, dan perbedaan administrasi publik dengan administrasi bisnis. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Baik, untuk pengertian administrasi publik itu sendiri adalah suatu proses surat menyurat, data mendata, proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan, pengarah kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya, kemudian juga memberikan arahan dan maksud untuk usaha sejumlah orang. Administrasi publik juga mencakup 3 elemen penting, yaitu legislatif yang dipegang oleh MPR, yakni DPR dan DPD. Kemudian ada yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, dan Komisi Yudisial. Kemudian ada eksekutif yang dipegang oleh Presiden, Wakil Presiden, dan menteri-menterinya. Adapun ciri-ciri administrasi publik diantaranya yang pertama adalah administrasi negara adalah kegiatan yang tidak bisa dihindari atau unavoidable yang bersifat pasti. Yang kedua adalah administrasi negara mempunyai monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Yang ketiga adalah administrasi negara mempunyai prioritas. Dan yang keempat, administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Dan yang kelima adalah top manajemen dari administrasi negara yang bersifat politis. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pelaksanaan administrasi negara relatif sulit untuk diukur. Kemudian, ilmu administrasi publik diidentifikasikan menjadi beberapa identifikasi, diantaranya yang pertama adalah identifikasi organisasi publik, yaitu mencoba mengungkap negara berdasarkan lembaga publik. Yang kedua adalah identifikasi orientasi sikap administrasi, yaitu mengidentifikasi berdasarkan sikap administrasi. Yang ketiga adalah identifikasi administrasi pemerintah, yaitu mencoba mengenali administrasi negara dari aktivitas. Dan yang keempat adalah identifikasi proses yang bersifat khusus, yaitu mencoba mengidentifikasikan berdasarkan proses-proses yang bersifat khusus atau unik. Kemudian mengidentifikasikan aspek publik, yaitu pusat perhatian diletakkan pada pelayanan barang dan jasa publik, yang diletakkan adalah hakikat publiknya. Adapun fungsi administrasi publik diantaranya adalah fungsi tradisional, yaitu yang meliputi hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan keamanan, pekerjaan umum, perpajakan, dan kesejahteraan umum. Kemudian yang kedua adalah fungsi pembangunan bangsa, yaitu simbol nasional, persatuan nasional, sosialisasi nasional, dan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah fungsi manajemen ekonomi, antara lain peran langsung, regulasi, dan perencanaan ekonomi dan pembangunan. Yang keempat adalah fungsi kesejahteraan sosial, yaitu pelayanan kesehatan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, jaminan sosial, serta pendidikan nasional. Yang kelima adalah fungsi kontrol lingkungan, yaitu riset dan pengembangan, konservasi, tata usaha, dan kontrol lingkungan. Dan yang keenam adalah fungsi HAM, hak asasi manusia. Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia, privasi, dan pengendalian penduduk.
Adapun perbedaan administrasi bisnis dan administrasi publik diantaranya yang pertama adalah administrasi publik, kerjasamanya meliputi dari seluruh aparatur negara berdasarkan garis-garis besar yang telah disepakati bersama untuk tujuan negara. Sedangkan administrasi bisnis adalah proses kerjasama dari sekelompok orang untuk memenuhi atau mencapai keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Nah, untuk perbedaan pokoknya di administrasi publik dengan administrasi bisnis oleh beberapa faktor, yaitu faktor tujuan, faktor motif, dan sifat pelayanannya. Sekian pembahasan materi administrasi publik dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.